Asmara terkadang mengacaukan logika, namun tanpa asmara hidup terasa tawar penuh kehampaan. Mika Tambayong adalah potret remaja cantik yang memiliki pesona bagi para pria. Disinilah mulanya seorang Mika mengakui betapa dari sekian banyak pria yang menawarkan cinta, ada satu gerangan jiwa yang membuatnya tertawan. Suka-sukaan ya, sebagai seorang perempuan yang manusiawi ya pasti kan kalau misalkan ngelihat kayak yang sesuai dengan karakteristik yang aku suka dari cowok gitu ya, pasti kan seneng dong ngeliatnya gitu ya. Dari kapan ya, SMP kali lah, SMP. Cinta-cinta monyet sih pasti suka-sukaan aja gitu ya, seru-seruan, SMS-an gitu. Tapi kalau buat aku sih yang penting positif lah hasilnya, yang penting aku jadi semangat belajar, jadi semangat mau ke sekolah gitu. Itu ya bagian seru-serunya dari sekolah juga lah pasti. Dia tuh orangnya sebenarnya pinter gitu, jadi orang tuh ngeliatnya yang kayaknya orang pinter ya, maksudnya mau dekat sama dia tuh karena pinternya kayaknya sih kalau menurut saya gitu. Kalau cantik kayak relatif, tapi dia yang pasti manis gitu kan, makanya orang juga ngeliatnya iya ya gitu. Masuk ke dunia entertainment dengan segudang talenta dan karunia sempurna sebagai wanita, maka mudahlah bagi Mika untuk memilih pria. Sempat dikabarkan dekat dengan Raffi Ahmad, juga Ajun Perwira, tapi Mika masihlah gadis merdeka yang memiliki satu harapan tentang siapa pria yang bakal bersanding dengannya. Aku suka cowok yang pintar ya, cowok yang bisa ngimbangin aku juga, terus nggak harus semuanya sama sih, justru kalau misalkan semuanya sama nggak akan ada yang diomongin lagi gitu ya. Maksudnya kalau misalkan kita kesukaannya ini sama, itu sama, ini sama, itu sama, justru buat aku akan malah nggak ada tantangan gitu kayaknya ya. Kalau misalkan kita berbeda gitu ya, misalkan dari keluarga yang beda, atau dari latar belakang yang beda, atau kesukaan yang beda gitu, tuh malah justru akan jadi lebih seru karena aku bisa belajar dari dia juga bisa belajar dari aku gitu ya. Yang pasti sih kalau aku nggak macem-macem, lo cuma pengen orang yang bisa membuat aku jadi lebih baik aja. Tapi Mika tuh kalau untuk hal ini bisa aku bilang sama aku. Maksudnya once kita udah fokus sama satu hal, which is kerjaan, kita bisa mengesampingkan hal-hal lain. Nah mungkin yang sekarang Mika rasain nih, dia lagi enjoy banget sama hidupnya, dia kerja, dia punya penghasilan, dia bisa ngebahagiain orang tuanya gitu. Tapi untuk ngelihat cowok atau apa, dia sih tidak menutup diri juga. Kalau aku suka tanya, Mik gimana, punya pacar nggak atau apa? Belum, aku masih mau kerja dulu. Selalu jawabannya kayak gitu. Dia bilang pernah ngomong sama saya, dia lebih suka cowok yang lebih pintar daripada saya. Dia bilang, oh iya, benar. Mengayun langkah dengan nada kewajaran, tanpa aroma prasangka dan menduga-duga, menjadikan Mika bagai sosok acuh yang buta akan sinyal cinta dari pria. Memang begitulah Mika adanya, yang memilih lurus berpikir dan tak mau tersiksa oleh rencana-rencana berbau asmara. Aku termasuk cuek sih, kadang-kadang justru itu yang jadi masalah gitu, karena even sama orang-orang di sekeliling aku, kayak orang tua aku gitu aja, kadang-kadang aku suka nggak peka gitu. Maksudnya bukan nggak peduli sih, nggak, itu beda ya. Aku agak nggak peka gitu, nggak aware sama sekeliling aku gitu. Kadang ya flat aja gitu, itu sih kadang masalah aku sih. Mika mah nggak ada manja-manjanya, dia tuh justru malah lebih dewasa daripada saya kalau untuk soal cinta. Pasti dong. Pasti itu kan proses yang semua orang harus lewatin gitu ya. Patah hati ya paling karena mungkin ngerasa, kalau buat aku ya mungkin karena ngerasa ada yang hilang aja gitu, ada yang mungkin biasanya kayak gimana, biasanya ada yang nyariin atau apa, tiba-tiba nggak ada gitu. Mungkin lebih ke kayak gitu sih, kebiasaan yang akhirnya aku harus berhenti, udah nggak ada kebiasaan itu lagi. Itu sih yang biasanya menyebabkan mungkin kita jadi ngerasa sedih, ngerasa sepi gitu ya. Muda tapi berpikir dewasa, seperti itulah Mika yang terkadang membuat pria salah tafsir dengan segala teduh tenangnya. Sebab Mika menginginkan asmara yang bukan sekedar cerita romansa, juga bukan asmara sanjung puja. Karena yang Mika butuhkan adalah pria yang membuatnya menjadi lebih baik. Seharusnya enggak, karena konsep pasangan yang baik itu kan kalau yang membuat kita jadi lebih baik juga ya. Nggak bisa kalau misalkan malah ngebuat kita jadi lebih nurun gitu, jadi lebih malah nggak mau belajar, malah nggak mau ini nggak mau itu, ya berarti itu bukan pasangan yang baik gitu kan. Jadi ya aku sih mencari yang bisa membuat aku jadi lebih baik pasti.
sampai sedetik ini dia udah umur 19 tahun, kalau dia pergi tanpa saya atau papanya, dia pergi ke satu tempat, let's say ke tempat A, Ma, aku udah di tempat A. Ya, pandai ya Kak, bersikap yang baik, bawa diri yang baik, itu selalu saya omongin sama dia. Makanya saya nggak pernah berhenti mengucap syukur sama Tuhan saya punya anak seperti dia gitu. Cinta itu abstrak sih. Enggak, buat aku cinta ya komitmen lah, komitmen terhadap apapun yang kita bilang kita cinta sama Tuhan, ya kita komit sama Tuhan gitu. Kita cinta sama orang tua, komit sama orang tua gitu. Jadi ya cinta nggak bisa dibuat main-main ya, maksudnya nggak bisa bilang aku cinta sama kamu atau apa gitu secara gampangan gitu, karena itu bukan hal yang bisa dibicarain gitu aja gitu. Itu benar-benar harus kita udah siap untuk komit untuk menjadikan dia orang yang lebih baik gitu. Dia mutiara buat kami lah ya. Dia satu anugerah yang tidak terbayangkan kalau kami bisa dititipkan seorang anak seperti dia gitu. Kalau aku sih percaya semua udah diatur ya, apalagi masalah asmara gitu ya, itu bukan sesuatu yang harus dikejar. Kalau misalkan kayak karir, kayak sekolah ya lo harus bekerja, mau nggak mau harus usaha gitu. Untuk itu nggak bisa duduk-duduk diem, nanti tiba-tiba dapet S1 kan nggak bisa kayak gitu ya, harus belajar, harus ngelaluin proses gitu ya. Cuman kalau masalah kayak asmara atau pasangan gitu, itu buat aku memang itu udah disiapin sih. Dan terlebih lagi aku perempuan ya, nggak perlu ngejar-ngejar orang gitu. Cuman yang harus dilakukan ya aku mempersiapkan diri aku sendiri. Kalau aku mau dapet orang yang baik ya aku juga harus baik. Nggak bisa aku nggak baik nanti minta orang yang baik gitu ya. Jadi lebih ke membenahi diri sendiri aja sih. Aku harus mempersiapkan diri aku untuk nanti bersama sama orang yang udah disiapkan memang sama Tuhan buat aku gitu. Lembar cerita asmara biarlah menjadi misteri hingga kelak menutup sempurna di altar suci pernikahan. Maka sebelum semua itu terjadi, Mika Tambayong memilih membuka jendela asa berikutnya yang berisikan taman harapan tentang masa depan lewat tetaburan benih bernama pendidikan. Aku memang mau mengutamakan sekolah sih sebenarnya, karena dan itu dari diri aku sendiri ya. Aku juga nggak mau orang tua aku yang harus maksa. Aku nggak mau ada external force yang maksa aku untuk fokus sama pendidikan gitu. Kayak kuliah pun juga ini aku yang minta sama orang tua aku, karena aku bilang aku udah nggak bisa nunda lagi. Mumpung sinetron aku baru break, jadi sekalian aja udah aku daftar kuliah dan kebetulan diterima. Terus akhirnya ya udah aku ambil tahun ini gitu. Saya cuma bisa bilang, Kak, Mama dan pastinya Papa bangga sekali sama kamu, karena kamu sudah bisa membanggakan kita berdua. Kamu bisa menjadi anak yang berbakti dan menyayangi serta menghargai kami. Itu udah cukup buat kami. Dia tuh anak manis banget, maksudnya terlepas dari kekurangannya dia ya, terlepas dari mungkin dia suka ngambek atau moody atau apa, tapi overall dia tuh anak yang manis yang sangat membanggakan kami gitu, orang tua.